Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu jamaah masjid beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Ceramah dan selaku imam tarawih pada malam ini adalah Bapak Haji Irfan Susilo. Selanjutnya ada saldo awal infak Ramadan sebesar Rp2.787.000. Penerimaan infak Ramadan tanggal 4 Ramadan dari Kotak Amal Masjid sebesar Rp959.000, dari Kris sebesar Rp269.500, dan total penerimaannya yaitu sebesar Rp1.228.500. Jadi saldo akhir infak Ramadan sebesar Rp4.015.500. Kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan derajat saum kita, yaitu salah satunya dengan berinfak, dan kami atas nama panitia dan pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan basmalah di mushaf Madinah itu ada dua bismillah, ada dua basmalah yang huruf ba-nya di atasnya diberi tanda tasydid. Tapi kalau kita mau buka mushaf Indonesia, semua basmalah dari mulai Fatihah, Al-Baqarah sampai Hatam surat An-Nas itu pada kata bismillah di atas huruf ba itu tidak dicantumkan tanda tasydid. Sedangkan yang menarik dari di mushaf Madinah ada dua bismillah yang di atas huruf ba-nya itu dicantumkan tanda tasydid. Surat apa yang dimaksud? Kedua surat ini adalah bismillah yang ada pada surat Wattini.
Jadi kalau kita buka Mushaf Madinah, silakan yang punya nanti buka. Bismillahnya di surat Wat-Tini itu dicantumkan tanda tasbih di atas. Yang kedua, basmalahnya di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu, itu juga dicantumkan tanda tasbih. Apa maksud pencantuman tanda tasbih di sini? Ya. Pencantuman peletakan tanda tasbih pada huruf ba di dua surat ini adalah sebagai panduan baca bagi yang bermaksud menyambung ayat atau surat ke surat berikutnya. Seperti kita lagi tadarusan di sendiri. Setelah Bapak Ibu kita membaca surat Al-Hakumut sambil nunggu adzan isya, oh ternyata masih ada waktu, lanjutkan setelah Al-Hakumut itu ke Wal Asri. Setelah Wal Asri mau lanjutkan lagi ke Al-Humazah. Setelah Al-Humazah lanjut lagi ke surat Al-Amtar, Al-Fil. Nah, perpindahan surat yang berurutan itu dalam tajwid sudah ada aturannya. Apa aturannya? Yang pertama, boleh kita membacanya dengan cara dipisah. Yaitu akhir surat berhenti, narik nafas, lanjut ke basmalah, narik nafas, lanjut ke ayat berikutnya. Contoh kita baca surat Al-Hakumut, ayat terakhirnya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Berarti baru wal 'ashr. Nah, itu cara yang sudah umum biasa dipraktikkan oleh kita. Ketika kita membaca Al-Quran bersambung terus, maka cara pembacanya itu cara yang pertama dan itu sudah kita amalkan. Berikutnya ada cara yang lain yang diperbolehkan dan bisa diamalkan. Apa cara yang lain? Cara yang kedua adalah setiap bagian disambung dalam satu napas, disanapaskeun. Akhir surat sambung ke basmalah, sambung ke awalnya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Itu cara kedua. Nah, kita hubungkan dengan basmalah yang tadi. Kenapa basmalah di surat Wat-Tini dan Al-Qadar dicantumkan, diletakkan tanda tasydid? Itu sebagai penanda bagi yang mengamalkan cara dua. Bagi yang mengamalkan cara dua, maka bismillahnya di surat Wat-Tini, sebelum surat Wat-Tini itu kan surat Alam Nashrah, itu sebelumnya didahului oleh ba. Apa ayatnya? Wa ila rabbika farghab, ada ba ini. Ketemu ba bismillah, berarti kalau disambung terjadilah pertemuan dua huruf si kembar, yaitu huruf ba ketemu ba lagi. Ba yang pertama ba apa? Ba farghab. Ba yang kedua ba bismillah. Kalau kita bacanya berhenti, maka banyak farghab itu dibaca dengan cara dipantulkan. Wa ila rabbika farghab. Beres kalau berhenti seperti biasa. Tapi ketika disambung menggunakan cara kedua, maka terjadi perubahan tajwidnya. Ba yang asalnya qalqalah sekarang harus dibaca dengan cara dimasukkan ke ba bismillah, dileburkan ke ba bismillah, dimasukkan ke ba bismillah, atau istilah tajwidnya diidghamkan. Nah, jadi tanda tasydid yang ada pada bismillah di surat Wat-Tini itu adalah sebagai ciri idgham. Ciri bacaan idgham bagi si pembaca yang bermaksud mengamalkan cara yang kedua. Tapi kalau bermaksud mengamalkan cara yang pertama dipisah-pisah, ya tidak perlu. Itu sudah tasydid, tidak perlu dimasukkan, tidak perlu ditekan ke depan. Nah, itulah rahasia kenapa bismillah di Mushaf Madinah dicantumkan tasydid di atasnya, itu sebagai pengingat rambu-rambu baca bagi yang mengamalkan cara yang kedua.
Begitu juga bismillah di surat Inna Anzalnahu itu dipastikan pasti sebelum bismillah adalah bunyi terakhir adalah kata yang berakhiran huruf ba. Apa katanya? Sebelum Inna Anzalna berarti al-alaq. Wasjud waqtarib huruf ba. Wasjud waqtarib. Kalau kita bacanya ngambil berhenti, maka pantulkan ba di sana. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kalau menggunakan cara satu. Tapi kalau cara dua, maka terjadilah pertemuan dua huruf kembar. Apa? Ba dengan ba. Ba yang pertama mana? Ba yang ada pada waqtarib. Ba yang kedua, ba yang ada pada bismillah. Nah, karena bertemu kedua huruf ba, aturan tadinya adalah berlakukan hukum idgham. Dua huruf dijadikan satu pakai tasdid, suaranya menekan. Ya. Itulah maksud dari pencantuman tanda tasdid di bismillahnya surat Wattini dan Al-Qadar. Itu bukan salah cetak, bukan ketidaksengajaan, justru ada itulah panduan rambu-rambu baca bagi yang mengamalkan, bagi pembaca yang mengamalkan cara yang kedua ketika sambung menyambung surat secara berurutan. Nah, maka caranya ada beberapa diatur dalam tadi. Satu, dipisah setiap bagian, akhir surat berhenti, lanjut ke bismillah, lanjut ke surat. Cara yang kedua adalah disambung semuanya, akhir surat sambung ke bismillah, sambung ke awal surat. Dan tidak ada pertemuan dua huruf ba kecuali di surat itu saja. Di surat-surat yang lain bismillahnya kenapa tidak pakai tasdid? Karena sebelumnya bukan huruf ba. Sedangkan di dua surat ini itu sebelumnya didahului oleh huruf ba mati. Ya, demikian yang dapat sampaikan. Bulan Ramadan ya belum tentu kita akan ketemu lagi tahun depan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan yang sudah Allah berikan. Kita hadir di bulan Ramadan yang identik dengan bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Syarul Quran karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu sudah seharusnya, sudah sepantasnya, sudah selayaknya bila di bulan Ramadan kita menambah kesibukan berkaitan dengan belajar Al-Quran. Berbeda dengan bulan yang lainnya. Jadi jangan aneh, jangan kaget di mana-mana semarak dengan kegiatan Al-Quran, baik dalam bentuk tadarus, ceramah, kajian, juga yang lain. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah melalui pembelajaran Al-Quran, kajian Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mempelajari maknanya, mengajarkannya, juga mengamalkannya. Aku luar biasa wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.